Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat intinya iman dan Islam. Termasuk pada sore hari ini Allah berikan kita nikmat semangat untuk kita memakmurkan masjid, semangat kita cinta kepada Allah, semangat kita cinta kepada Rasulullah, semangat kita cinta rumahnya Allah, semangat kita cinta kitabnya Allah, semangat kita menuju ke surga. Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang dia itu menempuh di mana tempat itu adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk menuju ke surga. Dan alhamdulillah insyaallah yang akan kita bacakan bersama-sama yakni surat Al-Insyiqaq. Sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad SAW, ada 3 surat ketika kepingin memahami prosesi hari kiamat itu terjadi kayak apa. Yang pertama kemarin yang sudah kita bahas yakni surat At-Takwir, yang kedua yaitu surat Al-Infitor, sedangkan yang ketiga di sini akan kita baca yakni surat Al-Insyiqaq. Dari judulnya saja namanya Insyiqaq, dari kata-kata syaqqa artinya berarti pecah. Insyiqaq berarti terjadinya sebuah perpecahan. Yang pecah bukannya umat, yang pecah bukannya manusia, yang pecah adalah alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang pertama Allah sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adnat li rabbiha wa huqqat. Semuanya diakhiri dengan huruf ta. Ya. Kenapa diakhiri huruf ta? Karena memang menunjukkan perempuan di sini ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi syair yang ada di sini karena menunjukkan tentang bagaimana prosesi hari kiamat. Prosesi hari kiamat itu terjadi bagaimana? Kata Allah, idza syama'un syaqqat. Apabila langit asyaqqat, insyaqqat artinya adalah terbelah. Langit terbelah. Berarti kita lihat saat sekarang ini ada langit. Langit itu mana Pak? Di atas ya, pokoknya di atas ya. Kalau ini ada bumi, kita sekarang di atas. Orang Amerika juga bawah ya. Mungkin orang Timur Tengah di sini. Jadi bumi yang ini adalah merupakan bumi. Di atas bumi, ketika di atasnya ini berarti namanya langit. Di atasnya ini berarti langit, di atasnya bawahnya ya. Orang mengatakan di atasnya. Semuanya yang di atas bumi itu berarti namanya adalah langit.
Kalau melihat informasi di sini, ketika kita semuanya masih nyaman hidup di bumi, berarti posisinya belum pecah. Ketika pecah berarti posisi seperti kemarin, idza syamsu kuwirat, matahari digulung, gitu ya. Planet-planet berjatuhan. Sehingga di sini Allah menyampaikan cuma dua saja. Idza sama unsaqqat, apabila langit terbelah, berarti semua selain bumi itu adalah terbelah. Semuanya selain bumi adalah terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan ternyata ketika langit itu terpecah berarti posisinya dia pindah ini ya. Ya. Ketika posisi langit terbelah ya, berarti posisinya dia apa? Azinat, dia izin, artinya adalah tunduk. Nah begitu ya, tunduk kepada siapa? Lirabbiha. Jadi ketika dia dalam posisi rusak apa yang ada di langit dan semuanya tadi, berarti itu menunjukkan dia adalah terjadi hari kiamat. Wa adinat lirabbiha wa huqqat, dan sudah semestinya ya, sudah semestinya nanti kalau yang namanya langit itu adalah semestinya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, wa idzal ardu, dan apabila bumi, apa yang terjadi di bumi? Muddat. Muddat itu isim fi'il madhi yang majhul. Kalau yang maklumnya namanya madda, ya muddu, artinya mad. Mad itu apa? Panjang. Kalau bahasa Jawanya modot. Tahu modot? Panjang. Sehingga di sini wa idzal ardu muddat, artinya bumi menjadi dipanjangkan. Artinya apa? Menjadi hancur bumi itu. Wa alqat, dan ketika itu bumi melemparkan. Apa yang dilemparkan? Ma fiha, apa saja yang ada di dalam bumi. Wa tahallat, sehingga bumi itu menjadi kosong. Berarti yang dilemparkan apa? Semua yang ditanam di bumi dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Para manusia yang ditanam di bumi mulai dari zamannya Nabi siapa? Adam, terus yang ditanam bumi itu semuanya mereka nanti akan dilemparkan oleh bumi, artinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi wa azinat, dan sudah pasti. Dan mata dan bumi itu pasti akan tunduk li rabbiha, kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sudah secara pastinya. Oleh karena itulah inilah singkat kejadian tentang hari kiamat. Cuma dua prosesinya. Bumi hancur, semua selain bumi, artinya berarti langit juga hancur. Semuanya makhluk Allah. Kalau menurut informasi yang ada di dalam Al-Quran ini, berarti makhluk Allah yang namanya bumi, yang namanya semua yang ada di langit itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, Allah sampaikan dengan di sini nada yang berbeda. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun, menuju, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kathan, dan pasti menuju, famulakih, dan pasti akan bertemu dengan Tuhan. Pasti ya. Makanya ada orang yang dia mengamati ayat ini, mungkin mengamati ayat ini. Begitu mengamati ayat ini, berarti semua manusia nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Buktinya apa? Dilanjutkan di ayat yang ke-7. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Nanti akan ada orang ketika ada jadwal penerimaan rapot. Jadi jadwal ada penerimaan rapot. Ketika penerimaan rapot itu nanti, ini Bapak Ibu nanti yang mengambil rapotnya siapa? Diambil sendiri ya. Bukan diambil wali bapak kita, bukan ya.
bukan ibu kita, karena bapak ibu kita juga mengambil sendiri. Makanya di sini disampaikan oleh Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Maka adapun orang yang nanti dia ketika pembagian rapot itu diambilnya, diberikannya, dan dia dengan menggunakan mengambil tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sungguh kelak dia nanti akan dihisab dengan begitu hisab yang mudah, hisab yang gampang, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali menemui keluarganya dengan berbahagia. Jadi kalau kepingin nanti di akhirat bahagia, caranya simple. Satu, ketika nanti pembagian rapot harus pakai tangan kanan. Ingat ya, ini yang harus diingat. Jangan mengambilnya pakai tangan kiri. Mengambilnya harus pakai tangan kanan kalau kepingin berbahagia. Sehingga kata Allah sampaikan juga, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun nanti ada orang yang kebalikannya. Ada orang yang ketika dia itu pembagian rapotnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ini ada beberapa tafsiran yang saya baca. Ada orang yang nanti begitu diberi kitab, dia mengambilnya di belakang punggungnya. Maksudnya gimana? Mungkin Bapak Ibu pernah dulu ketika masih di 4 SD, pas ada ulangan kan lembaran hasil ujiannya itu, ini harus kalian tunjukkan kepada orang tua dan tanda tangan orang tua. Kalau nilainya 10 atau nilainya 100, nilainya 90, langsung ditunjukkan pada orang tuanya. Betul begitu ya? Kalau nilainya ternyata cuma 50, kira-kira disembunyikan di balik punggungnya. Artinya apa? Di sini mereka semuanya berarti sudah mengambil dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu disembunyikannya. Kenapa mereka seperti itu? Karena sudah melihat hasil rapotnya itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Tidak ada yang nilainya sampai nilai 100. Fasawfa yad'u subura. Begitu dia melihat catatan amalnya ternyata jelek semuanya, yad'u subura. Mereka semuanya berteriak celaka, wa yasla sa'iro, dan dia sadar bahwa dirinya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sini berarti sekali lagi bagaimana kita semuanya bisa nanti ketika di hari akhir kita semuanya sudah tidak mempunyai daya kekuatan apapun kecuali semuanya nanti sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita untuk mengambil rapot? Yakinkan kita nanti mengambil rapotnya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Disetting pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri, bukan nanti, tetapi kapan? Detik sekarang ini kita menentukannya. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan di sini ya. Ya. Ini adalah merupakan perjalanan siapa? Perjalanan hidup manusia. Jadi di mana kita semuanya pada dasarnya ya, kalau kita melihat kehidupan kita yang Allah sampaikan pada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Surat Al-A'raf ayat 172. Bahwa kita semuanya proses terjadi kehidupan kita itu asalnya adalah dari alam, di mana kita semuanya alam itu ada di di alam roh. Gitu ya, di alam roh. Kita semuanya berada di alam roh. Tahun 1900 Bapak Ibu di mana? Tahun 1900 di mana? Belum tahu kan kita apa yang kita lakukan, kegiatan kita apa, kita nggak tahu, gitu ya. Jadi di alam roh ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua manusia yang rencana calon hidup di dunia ini, nggak tahu kita jumlahnya ada berapa triliun atau hanya sekian miliar saja. Umat manusia sekarang jumlahnya ada berapa? 8 miliar. Kalau mulai dari Nabi Adam sampai sekarang kira-kira berapa miliar?
Wallahu alam, kita tidak tahu. Dan jumlah yang ketika ada penyaksian kembali ke surat Al-A'raf 172 itu, ada berapa ruh yang dipersiapkan oleh Allah nanti yang akan hidup di dunia ini, ya gitu ya. Yang akan hidup di dunia ini, wallahu alam, kita tidak tahu. Tidak ada manusia yang mengetahuinya. Rasulullah juga tidak menjelaskan kapan dunia ini akan berakhir. Kenapa? Semua yang dipersaksikan di surat Al-A'raf 172, kalau sudah habis yang ruh yang dipersiapkan untuk lahir di dunia ini, maka barulah terjadi yang namanya hari kehancuran alam semesta. Sehingga ketika kita semuanya sudah waktunya datang, kita melalui tahap berikutnya lagi, yaitu berada di alam kandungan. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahminin wa fisaluhu fi amaini, ada di dalam surat Luqman ya. Nah, jadi Allah sampaikan di sini, kita semuanya ternyata begitu proses di alam kandungan, kita tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Ingat, ketika di alam ruh kita berbuat apa saja? Nggak bisa berbuat apa saja. Begitu kita berada di alam kandungan, apa yang kita lakukan? Ternyata kita pun juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mata dikasih oleh Allah, nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar, tangan nggak bisa untuk berbuat, kaki juga nggak bisa untuk dipakai berjalan. Kemana kita semuanya? Nggak mempunyai kekuatan sedikit pun. Baru berikutnya lagi ketika kita semuanya 9 bulan 10 hari, baru disinilah kita hidup di alam namanya alam dunia. Di alam dunia berapa tahun kita hidup? Berapa tahun? Kita mulai dari awal, kalau kita perhatikan ya, diri kita dengan ayam masih hebat mana? Kita dengan ayam hebat mana? Ayam itu begitu keluar dari apa namanya itu? Telur ya, dari cangkang, begitu dia setelah dierami panas yang tertentu, akhirnya dia lahir ya. Lahir ke dunia. Begitu lahir ke dunia, jarak 1 menit sudah langsung bisa berdiri, berjalan. 1 menit lagi sudah bisa cari makan. 1 menit lagi sudah bisa lari-lari. Masya Allah, itu ayam. Manusia 1 menit bisa apa? 1 tahun baru bisa 1 tahun baru bisa berjalan. 20 tahun bisa apa? Belum bisa apa-apa. Baru usia 25 tahun mulai belajar kerja. Maaf, betul begitu ya rata-rata ya. 25 tahun baru kita semuanya ternyata baru untuk bisa mencari kerjaan ya, kerja. Sampai usia berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? Hah? Hanya biasanya usia 55 tahun. Begitu usia 56 tahun sudah pensiun. Betul ya? 57 tahun sudah pensiun. Masa-masa 25 sampai 55 hanya berapa tahun ini? Hanya 30 tahun. Ini seakan-akan manusia ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Di lain setelah ini 56, 70, 80 sudah tidak ada kekuatan. Sehingga intinya bahwa kita itu hidup di dunia sebenarnya cuma 30 tahun ini yang kita seakan-akan bisa berbuat apa saja, melakukan apa saja. Mulai 25 sudah mulai bisa beli rumah yang punya uang, mulai beli sepeda motor yang punya uang, sudah mulai bisa ini dan itu. Usia cuma 30 tahun. Begitu sudah ada muncul kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisa apa kita? Bisa apa kita? Nggak bisa apa-apa. Jadi apakah laki-laki maupun perempuan, begitu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tergantung siapa? Tergantung Pak Mudinnya, betul ya? Ya, mau diapakan? Dimandikan sekarang tak? Dimandikan nanti? Dibungkus dengan apa? Di model kayak apa? Nah, gitu ya. Sudah selesai, kita nggak punya kekuatan sekali. Begitu setelah itulah kita semuanya memasuki di alam apa? Alam kubur, yang sering disebut namanya alam barzah. Apa alam barzah itu?
masa penantian. Di alam barzah, maaf nanti ya. Ketika di alam barzah jenengan semuanya punya cita-cita mau ngapain? Jalan-jalan, rekreasi, menikmati makanan di dalam kuburan, atau nonton sinetron, atau sepak bola? Ngapain? Begitu sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Sekali lagi ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, berarti kita tidak bisa berbuat apapun. Sehingga pesan Rasulullah Muhammad SAW, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Sudah hafal semuanya ya, betul ya? Ketika sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terputus semua amalnya, berarti nggak bisa lagi kita berbuat sesuatu untuk menambah amal ibadah kita, nggak bisa. Kita mungkin berzikir nggak bisa, sholat nggak bisa lagi, bersedekah apalagi, berinfak juga nggak bisa, mau lakukan sesuatu nggak. Sehingga inti kalau begitu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berikutnya lagi di sinilah kata Allah Subhanahu wa taala tadi yang Allah sampaikan pada kita semuanya. Idas samaun syaqqat. Ya kan? Ketika ada alam dunia yang namanya bumi ini, selain bumi berarti namanya apa tadi? Selain bumi namanya apa? Allah cuma menggambarkan itu ya. Begitu bumi ini sudah hancur, sekarang kan kita hidup di bumi yang nyaman. Ya, setelah bumi yang dinyamankan oleh Allah, ya, dinyamankan oleh Allah, kita bisa berada di sini ini. Suatu saat nanti Allah akan hancurkan. Ketika hancur inilah bumi akan hancur dan langit semuanya nanti akan hancur. Idas samaun syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat. Ketika bumi ini wa alqat ma fiha, apa yang sudah berada di kuburan ini, begitu muncul yang namanya hari kiamat ini, wa alqat ma fiha wa takhallat, bumi sudah tidak ada lagi yang tersisa. Ya, makanya kembali lagi ada orang yang mungkin menganalisa bagaimana biar manusia itu nanti tidak bisa menemui di alam kuburan, dia tidak disiksa di alam kehancuran. Caranya begitu meninggal dunia dibakar, ada ya? Begitu sudah dibakar, abunya ditaruh di mana? Di botol. Begitu abunya di botol, akhirnya harus dibuang kemana? Ke lautan dengan cara disebar. Biar apa? Malaikatnya tidak lagi mendeteksi manusia tadi. Untuk menghindari dari apa? Prosesi yang panjang ini, sehingga dia tidak lagi bisa menjadi orang yang sengsara. Gitu ya. Itu ide kreatif berarti ya. Iya, mensiasati Allah dan mensiasati malaikat. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal insanu. Apa lanjutnya tadi? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kan begitu ya? Setelah bumi dan langit semuanya hancur, ada tadi orang yang berpikiran begitu. Bagaimana biar kita semuanya tidak nanti dimintai pertanggungjawaban, kabur saja. Bagaimana cara mengkaburkan? Yaitu tadi dibuang ke lautan. Begitu dibuang ke lautan sudah selesai. Malaikatnya nggak bisa lagi untuk membangkitkan. Allah nggak bisa lagi membangkitkan. Tuhan nggak bisa lagi memintai pertanggungjawaban. Tapi kata Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Masih berlanjut ternyata kehidupan itu ya. Wahai manusia, Anda sehebat apapun Anda tidak akan bisa lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadihun ila rabbika. Kalian semuanya pasti akan menemui kepada Tuhan Anda di saat kehancuran. Jadi ketika kita semuanya hidup usia hanya 30 tahun ini, sombongnya luar biasa kan? Nah, gitu ya, sombongnya luar biasa. Berikutnya lagi dilanjutkan ke alam kuburan. Begitu kita berada di alam kuburan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu alam kehancuran ini, kita juga tambah lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Surat apa itu ya?
Surat apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Surat? Tiap hari dibaca. Surat apa? Lupa. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Di mana nanti ketika hari kiamat terjadi itu, yauma yakunun nas, menggunakan fi'il mudhari'. Pada hari itu yakunun nas, manusia itu menjadi kal farasil mabsus, seperti apa? Seperti aneh-aneh yang berterbangan. Apa aneh-aneh itu? Laron yang berterbangan. Loh, kenapa Allah memisalkan kita itu nanti begitu bangkit dari kuburan itu kok seperti aneh-aneh berterbangan? Maksudnya apa? Ini memang banyak tafsirannya gitu ya. Nah, jadi satu, aneh-aneh berterbangan itu ternyata di situ nanti semua aneh-aneh itu hanya dalam satu jenis. Sudah tidak ada lagi kalau presiden tiba-tiba keluar dari kuburannya menggunakan apa namanya itu? Menggunakan mahkota, terus kemudian dia ada pengawalannya, enggak ada semuanya. Dia orang kaya raya nanti pakai bajunya luar biasa, orang miskin nanti semuanya yauma yakun nasu kal farasil mabsus, semuanya nanti adalah dalam posisi yang sama. Tidak ada dibedakan orang kaya, orang miskin, orang, semuanya adalah sama. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Yang kedua, ketika itu laron itu bingung dia. Mau kemana ini? Yauma tubaddalul ardu, hari di mana bumi itu ternyata berbeda lagi. Maaf, yang mungkin rumahnya sekitar sini biasanya dimakamkan di mana? BPN ya. Kan ketika dimakamkan kan begitu dia ingat, oh sebelahnya ada rumah sakit Khotijah, ada sini Masjid Al-Manar, rumahnya agak sebelah sana. Begitu dia dibangkitkan dari kiamat, sudah nggak ada lagi rumah sakit, sudah nggak ada lagi bangunan, sudah nggak ada lagi tulisan jalan BPN apa? Sepanjang nggak ada lagi, rel-rel kereta api sudah nggak ada lagi. Bingung dia. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ketika itu kita nggak mempunyai kekuatan sedikit pun, kita semuanya nggak mempunyai kekuatan sedikit pun. Ya. Yang ketiga, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam posisi telanjang. Apa telanjang itu? Iya betul ya. Ataukah masih, makanya ada orang pinter lagi, orang pinter ya, seperti tetangga kami yang barusan juga meninggal dunia tadi malam, tapi dimakamkan tadi sekitar pas duhur. Nah gitu ya. Maaf, orangnya Kristen. Dipakai pakaian apa kira-kira? Jas, apalagi sepatu, laki-laki ya gitu ya. Apalagi harapannya nanti ketika ketemu dengan Tuhan pas dibangkitkan dia pakai baju yang wah. Apakah seperti itu? Tidak, kata Rasulullah Muhammad. Kalau sudah katakanlah 20 tahun berada di kuburan, apa yang terjadi? Selesai sudah, semuanya akan menjadi tanah, dimakan oleh cacing-cicing semua, cacing-cacing semuanya tadi ya. Sehingga disinilah kita semuanya nggak punya kekuatan. Makanya begitu ada hadis seperti itu, Siti Aisyah yang biasanya selama ini menjaga harga dirinya, bagaimana dia senantiasa menutup auratnya, akhirnya tanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan kita nanti? Kalau semuanya manusia telanjang gimana? Kata Rasulullah, hari di mana ketika dibangkitkan manusia itu hari yang cukup mencekam. Kira-kira masih ada PLN nggak? Ada. Matahari masih bersinar gak? Idza syamsu kuwirat, kan gelap gulita. Nah, begitu ya. Makanya pesan Rasulullah Muhammad SAW, ittaqu az-zulma. Takutlah kalian semuanya kalau berbuat zalim kepada kanan kirinya, kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada semuanya. Ittaqu zulma. Fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena orang yang berbuat zalim seakan-akan di dunianya aman, tetapi nanti diproses ketika mulai dari ini sampai ke sini itu merupakan kegelapan
8 yang nanti akan dilaluinya. Kembali lagi di sini ya. Jadi yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Mulai saat inilah yang mati di alam kuburan ini bingung dia. Gitu ya. Makanya banyak ayat yang menjelaskan, banyak hadis yang menjelaskan betapa manusia nanti bingung ketika semuanya dibangkitkan di hari kiamat ini, di hari kejangguran. Maka selanjutnya adalah hari kebangkitan. Sekali lagi ya, mulai dari proses di alam barzah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, begitu alam kehancuran, apa yang kita lakukan? Nggak bisa. Begitu di hari kebangkitan, apa yang kita lakukan? Nggak bisa semuanya. Sekali lagi, kita ini seakan-akan menjadi orang hebat cuma 30 tahun. Tapi kalau sudah tidur ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Dikurangi tidur kita berapa jam? Ketika berkuasa, ketika memimpin, ketika menjadi orang yang kuat di kampungnya, hebatnya luar biasa ya. Nah, kembali lagi di sini. Jadi bagaimana kita semuanya nanti ternyata proses di hari kebangkitan kita pun nggak bisa. Saya nanti dibangkitkan, saya mau berbuat begini, golei dulur-dulurku, nyari bapakku di mana, nggak bisa nanti. Hari dimana kumpul semuanya, maaf sekali lagi ya. Kalau orang 8 miliar sekarang ini diundang untuk berkumpul dalam satu tempat, kira-kira yang bisa untuk menampung 8 miliar di mana? Di mana ada tempat? Ternyata Allah skenario yang sungguh luar biasa. Caranya bagaimana? Bumi yang semula ditempati ini, begitu pas hari kebangkitan, bumi sudah dirubah. Bumi sudah dirubah. Makanya kata Allah tadi, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Nanti yang ada di bumi ini gunung-gunung semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yauma tubaddalul ardu, bumi ini nanti akan berbeda dengan sekarang ini. Kalau kita kan mau ke Surabaya kan harus melalui jalan-jalan. Nanti semuanya diratakan. Enggak ada lagi sungai, enggak ada lagi lautan, enggak ada lagi bangunan, enggak ada lagi gunung. Begitu Allah sampaikan pada kita semua. Ketika itulah nanti semuanya manusia pada suatu tempat namanya padang mahsyar. Mahsyar itu kan dari kata-kata khasar, artinya tempat bagaimana kita semuanya nanti akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan inilah masa kita semuanya nanti akan bisa mendapatkan syafaat, dan disinilah nanti kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab dan penyerahan catatan amalan inilah sehingga seperti tadi yang ada di dalam surat Al-Insyiqaq, setelah yauma ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kathan famulaqih. Ketika saat di sini kalian semuanya sudah tinggal mengikuti apa yang sudah disiapkan oleh Allah dari kuburan, terus kemudian alam kehancuran, ke alam kebangkitan, kita hanya mengikuti petunjuk-petunjuknya saja. Nah, gitu ya. Maka begitu sudah semuanya kembali kepada Allah, maksudnya untuk apa? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ketika catatan amal ini ternyata ada yang dia mengambilnya dengan tangan kanan, ternyata di sini juga ada yang mengambilnya dengan tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka akan dihisab dengan begitu gampang. Hisabnya gampang berarti nanti untuk menuju ke arah sini, menuju ke arah sini, menuju ke arah sini, nanti gampang akhirnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dengan begitu mudah dia melewatinya untuk menuju ke surga. Makanya tadi dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Ya, ketika mereka semuanya ternyata begitu pemanggilan untuk pemberian rapat, mengambilnya pakai tangan kiri.
langsung disembunyikan di belakangnya. Wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Di saat-saat seperti inilah mereka semuanya subura. Dia berteriak mengatakan kata-kata celaka. Kenapa? Karena dia yakin wayasla syairo, karena dia tangan kiri inilah dia akan masuk ke dalam neraka syair. Wayasla syairo. Oleh karena itu Allah sampaikan kepada kita semuanya. Lalu apa kaitannya prosesi semuanya tadi? Kalau kita simpulkan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasla sa'ira. Kenapa mereka semuanya itu mengambilnya tangan kiri ketika di hari penerimaan rapot? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana, dulunya innahu kana fi ahlihi masruro. Dulunya, gitu ya. Di mana? Ketika dia berada di dunianya masruro. Apa masruro itu? Innahu kana fi ahlihi masruro. Innahu dhanna allai yahura. Mereka semuanya hidupnya selama di dunia hanyalah masruro, bersenang-senang. Makanya muncul istilah kenapa yang enak-enak itu yang dilarang. Lah, mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu yang enak-enak, yang menyenangkan tadi diterabas semuanya. Mereka tidak ada lafaz namanya wanahan nafsa, tidak ada, menahan nafsu nggak ada. Yang penting pokoknya dapat, yang penting pokoknya sukses, yang penting pokoknya berhasil. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dan mereka meyakini bahwa itu semuanya mereka hidupnya kekal. Mereka orang-orang kafir tadi tidak memahami kalau nanti setelah di hari kebangkitan itu apa saja, di kuburan ngapain saja. Ini mereka tidak yakin. Kana fi ahlihi masrura zanna annahu allai yahura. Oleh karena itu kenapa mereka semuanya begitu? Mereka semuanya karena tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tidak mau sujud. Bahkan mereka semuanya adalah orang-orang yang yukazzibuna. Mereka orang-orang yang mendustakan terhadap apa? Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ala alihi masrura. Indah dhanna allayahura. Mengikuti apa yang telah dilakukan desainernya, pemilik alam semesta. Inilah Allah sampaikan ada dalam surat Al-Insyikok. Betapa kita semuanya hanya diberi jatah hidup cuma 30 tahun inilah kita gunakan untuk apa? Makanya pesan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, seorang sahabat, ayyun nasi akyas, mana sih manusia yang cerdas ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, manusia yang cerdas adalah manusia yang ketika dia dikasih jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama berada di dunia, otaknya ini, hatinya ini mampu dia untuk bagaimana berpikir aku bisa bertahan hidup dan bagaimana aku mempersiapkan kehidupan setelah mati. Maaf, seperti contoh, kita duduk-duduk seperti ini, hasilnya apa? Ditinjau dari sisi uang, hasilnya apa? Nggak ada. Makanya kalau pagi jam 7, jam setengah 8 macet ya. Kira-kira mereka mau berangkat ngaji atau berangkat sholat duha? Kerja. Kenapa banjir, hujan, macet masih tetap saja mereka ikuti? Karena hasilnya jelas. Ngaji, sholat, kenapa orang males? Karena hasilnya tidak jelas. Tetapi padahal Rasulullah SAW menyampaikan orang yang cerdas itu bukan begitu. Orang yang cerdas itu dimana ketika 30 tahun hidup ini digunakan bagaimana di dunianya dia itu sukses, di akhiratnya nanti kehidupan khalidina fiha abada ini dipersiapkannya. Oleh karena itu Allah sampaikan kepada kita semuanya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, di mana Allah itu apa? Biyadihil mulk.
Semua mulai dari alam ruh sampai nanti adanya surga, adanya neraka ini, semuanya itu adalah dikuasai dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ya, lafadznya cuma simple, tabarakalladzi biyadihi. Artinya apa? Dalam genggaman. Prosesi yang ada di alam ini, di alam roh, di dunia yang sekarang ini kita golek duit wangel, mencari jadi presiden saja sulit gitu ya. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala gampang. Kan gitu ya. Jadi kalau Allah mau menjadikan penjual es tiba-tiba menjadi apa? Kaya raya, tiba-tiba umroh sekeluarga, gampang ya. Ada di antara kita sholatnya bagus, zikirnya bagus, ngajinya bagus, sholat tahajudnya bagus, sholat zuhanya juga bagus, sudah nyelengi per bulan untuk umroh 15 tahun juga belum berangkat umroh, tetapi Allah begitu biyadihil mulk, merubah suasana dalam sesingkat itu bisa. Maka kembali lagi ya, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang sekian yang menurut kita luar biasa besarnya tadi, bagi Allah cukup dalam biyadihi, ada di dalam tangannya, ada dalam kekuasaannya, ada di dalam biyadihi. Ini para ulama memberikan tafsiran yang berbeda-beda, tetapi intinya adalah semuanya ini ternyata, maaf kalau gambaran kita, kalau dalam genggaman itu artinya apa? Dikuasai secara penuh. Orang menggenggam itu kan gampang, mau dilemparkan, mau diinjak-injak, mau dibuang, kan gampang. Artinya semua prosesi alam semesta ini dalam genggaman Allah. Maka Allah sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakannya itu semuanya itu adalah untuk ujian, mana di antara kita semuanya yang mampu untuk menjadikan hidup kita yang 30 tahun ini dalam rangka untuk menjadi orang yang bahagia fit dunya, bahagia di mana lagi? Fil akhirat. Tidak seperti orang yang masuk neraka, yang mereka berbangga-bangga berada di dunia. Mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mereka semuanya mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Allah tutup dengan kata-kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan pahala yang sungguh luar biasa. Inilah kesimpulan dari surat Al-Insyikok, yang Allah gambarkan kepada kita semuanya informasinya tentang hari kiamat, tetapi sebenarnya bagaimana apa yang harus kita persiapkan biar kita nanti layak untuk di alam-alam yang kita ikuti terus itu nanti kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin Allahumma. Semoga Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya umur panjang yang barokah, istiqomah di jalan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, anak-anak kita yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.